Di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat bikin baju, bertemu lagi dengan saya di channel Ajis The Tailor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola. Dan tak jauh-jauh kita akan berbicara seputar semifinal Piala Eropa 2024 Jerman yang sebentar lagi akan dimulai kick off-nya di hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu untuk partai pertamanya, semifinal partai pertama, dan yang semifinal yang keduanya hari Kamis. Dan kita ketahui bersama kemarin ya, baru saja babak 18 besar usai dan menghasilkan 4 tim yang akan tampil di babak semifinal. Tapi sebelumnya saya mohon kepada sahabat bikin baju semuanya yang terutama yang baru bergabung untuk agar berkenan membantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Dan sahabat bikin baju, agar tidak ngantuk ya, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di semifinal nanti akan bertemu 4 tim yang masing-masing. Yang pertama Spanyol akan melawan Prancis, Belanda akan melawan Inggris nantinya. Dan kita lihat dari total rekor prestasi semua tim yang ada di semifinal ini. Dari tim Spanyol ini sudah 3 kali meraih trofi gelar Piala Eropa, Prancis meraih 2 kali, dan Belanda 1 kali. Dan di sini justru Inggris lah yang belum sama sekali mendapatkan ataupun meraih trofi Piala Eropa ini. Setelah di Piala Eropa kemarin kan, di era Covid, hampir saja sebelum akhirnya dikalahkan oleh Italia di babak adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di babak normal, sahabat bikin baju. Di sini banyak sekali catatan yang sangat menarik yang tentunya asik untuk kita perbincangkan. Dan di samping nanti akan ada prediksi juga dari tukang jahit untuk partai semifinal nanti. Ya sahabat bikin baju, untuk timnas Spanyol sendiri ini mulai meraih gelar Piala Eropa pertamanya di tahun 1964. Sama sekali itu saya tidak tahu, tidak menyaksikan langsung karena belum lahir pada waktu itu. Dan mungkin sahabat bikin baju juga yang menyaksikan video ini banyak yang belum lahir ya. Nah, untuk gelar yang keduanya diraih di tahun 2008. Itu saya menyaksikan secara langsung di televisi tentunya. Di mana di waktu itu Spanyol mengalahkan Jerman di era-eranya Fernando Torres. Nah, itu kan Spanyol mengalahkan Jerman dengan skor 1-0 melalui gol Fernando Torres yang berlari itu dari samping kiri gawang Jerman, timnas Jerman, sahabat bikin baju. Itu dengan sedikit sontekan setelah menerima bola terobosan yang sangat kencang dari sisi kiri pertahanan Jerman, Fernando Torres sekali sentuh itu gol yang sangat cantik, dan di situ Spanyol menjadi juara di kedua kalinya di tahun 2008. Itu Jerman waktu itu masih Thomas Müller juga masih pemain muda yang tampil itu di barisan tengahnya itu yang saya ingat ada Philipp Lahm kan, yang sekarang sudah pensiun. Dan untuk gelar yang ketiganya diraih di tahun 2012, 4 tahun kemudian. Nah, di tahun 2012 ini di final Spanyol bertemu dengan Italia, timnas Italia. Itu cukup mencolok, skornya 4-0, sahabat bikin baju. Itu David Villa, David Silva. Di Italia masih ada si Bengal, waktu itu kan Mario Balotelli. Nah, di Spanyol David Villa dan David Silva, masih ada Xabi Alonso, Gerard Pique, kan seperti itu. Itu dengan skor 4-0 itu menjadi gelar yang ketiga buat timnas Spanyol. Nah, untuk yang kedua, semifinalis yang keduanya timnas Prancis itu meraih 2 kali di tahun 1984 di eranya Michel Platini. Ini legendnya yang sangat terkenal dari timnas Prancis, pernah menjadi presiden UEFA juga itu Michel Platini.
Itu yang gelar yang pertama 1984. Saya juga belum menyaksikan, cuman waktu itu masih kecil kan, masih berapa tahun saya itu, masih 7 tahun 8 tahun, tapi sudah santer nama Michel Platini ini sudah sampai ke telinga anak-anak, meskipun pada waktu itu televisi juga cuma ada satu kan, stasiun televisi, tapi sudah masalah sepak bola waktu itu sudah sampai ke telinga anak-anak Michel Platini di Go Maradona waktu itu kan, udah tahu lah anak kecil juga. Nah yang keduanya, gelar Prancis yang kedua itu udah tahun 2000. Nah itu kalau itu saya juga udah menyaksikan. Waktu itu Piala Eropa itu digelar di Belanda dan Belgia, dua negara langsung. Yang mana di finalnya mempertemukan Prancis melawan Italia. Dan kembali di sini di babak normal Prancis dan Italia bermain imbang. Nah justru di extra time, di menit-menit awal perpanjangan waktu, di babak normal Italia unggul lebih dulu, terus disamakan di menit-menit akhir, dan di perpanjangan waktu, di awal-awal perpanjangan waktu itu pahlawan Prancis David Trezeguet yang bermain di Juventus menjadi pahlawan Prancis waktu itu, karena kan masih berlaku sistem sudden death. Jadi tim yang lebih dulu membuat gol di perpanjangan waktu di 5 menit awal perpanjangan waktu itu, pertandingan langsung dihentikan, dan yang mencetak gol itu menjadi juara. Nah di waktu itu kan waktu final Prancis melawan Italia itu David Trezeguet menciptakan gol di menit awal extra time hingga Prancis keluar menjadi juara Piala Eropa yang kedua kalinya waktu itu. Dan untuk yang ketiga nih ya, semifinalis yang ketiga itu timnas Belanda meraih trofi Piala Eropa di tahun 1988, di era-eranya pelatih Belanda yang sekarang itu Ronald Koeman. Ronald Koeman dengan saudara kandungnya kan ada dua di Belanda itu, Ronald Koeman, Erwin Koeman, kakak beradik. Nah ada Frank Rijkaard, Ruud Gullit, dan di depannya itu ada Marco van Basten. Itu waktu itu Belanda menjadi juara, dan menjadi juaranya di tanah Jerman, di sini, di tempat Piala Eropa sekarang dilangsungkan, sahabat bikin baju. Nah terus untuk semifinalis yang keempat, ini yang mempunyai asal usul sepak bola justru Inggris, yang sama sekali belum pernah meraih gelar juara sekalipun di kancah Piala Eropa ini. Ini kan kalau di Piala Dunia Inggris pernah, itu waktu era-eranya George Best itu kan, Sir Bobby Charlton itu satu kali, tapi di Piala Eropa Inggris belum pernah sama sekali. Nah mungkin ini jadi momen yang sangat baik untuk Inggris untuk menciptakan sejarah di Piala Eropa kali ini, setelah Piala Eropa kemarin sebelumnya di era Covid hampir saja kan bikin baju. Nah nanti untuk pertemuannya antara Inggris melawan Prancis, mungkin di sini saya lebih menjagokan sahabat bikin baju, untuk partai semifinal yang pertama antara Spanyol melawan Prancis. Ini saya di sini lebih menjagokan Spanyol untuk keluar menjadi pemenang. Karena apa? Ya kalau saya lihat Spanyol dengan Prancis, Spanyol dilihat dari segi apapun masih tetap lebih baik dari tim Prancis. Karena kita lihat rekam jejak dari babak penyisihan sampai babak perdelapan final kemarin itu mereka sangat sempurna gitu ya. Baik dari sisi penyerangan, sisi penguasaan bola, sisi fisik dan taktikal, itu Spanyol sangat unggul. Apalagi nanti kan bertemu dengan Prancis, yang mana saya lihat, kita sahabat bikin baju juga mungkin lihat, Prancis yang tampil di Piala Eropa sekarang itu tidak seperti Prancis yang waktu di final Piala Dunia melawan Argentina. Sangat berbeda sahabat bikin baju. Kemarin juga hampir saja kan waktu bertemu Portugal di perdelapan final itu melalui adu penalti, hampir saja kan Portugal yang ini. Dan nanti mungkin peluangnya saya 70% lah Spanyol di babak normal ya, tanpa adu penalti. Saya mungkin itu prediksi saya.
Dan terus untuk semifinal yang kedua, antara Belanda melawan Inggris. Kalau ini peluangnya lebih agak sedikit berimbang sahabat bikin baju. Belanda melawan Inggris. Cuman kalau kita lihat Belanda kan sempat kalah dikalahkan Austria kemarin di penyisihan. Sehingga lolos ke per 16 besar juga, itu dia sebagai peringkat ketiga terbaik kan Belanda. Di penyisihan grup itu kan Belanda pertama menang melawan Polandia di pertandingan pembuka perdananya. Terus di partai kedua 0-0 kan imbang dengan Prancis, dan di pertandingan ketiga dikalahkan Austria 2-3 Belanda ini. Nah, terus di babak 16 besarnya menang, di babak 8 besar kemarin mengalahkan Turki. Nah, ini sangat menarik. Turki ini kan yang mengalahkan Austria. Austria itu yang mengalahkan Belanda, tapi Belanda bisa mengalahkan Turki. Ini berarti ada progres yang terus meningkat dari timnas Belanda ini. Dari mulai pertandingan pertama awal, dan saya lihat juga di 16 besar dan 8 besar kemarin sampai saat bertemu Turki, permainan Belanda itu terus meningkat memang. Sempat ini ya, apa kalau di penyisihan itu mungkin agak kurang stabil juga timnas Belanda ini, terutama dari segi ini pertahanan lini belakang. Dan nanti saat bertemu Inggris ya sahabat bikin baju, ini sangat menarik. Kalau saya lihat, kalau lihat Inggris ya, kalau tadi Belanda kan sangat bagus ya progresnya, peningkatannya. Jadi sampai ke babak 8 besar kemarin, waktu mengalahkan Turki, itu sangat terlihat sekali peningkatan permainannya. Dan kalau untuk Inggris, ini cenderung stagnan lah gitu. Tapi stagnan tapi stabil. Jadi kalau waktu lihat Inggris melawan Swiss kemarin, itu sangat alot ya sahabat bikin baju. Baik Inggris ataupun Swiss itu sangat alot dari segi pertahanan. Nah, cuman yang menjadi nilai lebih bagi Inggris ini adalah fisik sahabat bikin baju. Fisik. Kalau kita bandingkan dengan Spanyol, kita lihat Spanyol. Kalau Spanyol kemarin waktu melawan Jerman, karena mungkin kan Spanyol itu permainan bola-bola pendek, merapat cepat terus ke depan kan ya. Terus bola itu mengalir tidak henti. Jadi mungkin memerlukan fisik yang sangat kuat seperti itu. Cuman ini kan Spanyol ditopang oleh pemain-pemain muda, bahkan ada yang masih 16 tahun segala, itu winger kanannya yang Yamal itu kan. Terus winger kirinya Nico Williams juga masih muda, masih anak muda, dan pemain-pemain lainnya juga. Ini yang saya salut dari Spanyol ini, dilihat kemarin di Euro sebelumnya waktu di era Covid, waktu Spanyol tidak bisa mencapai semifinal, itu seperti Dani Olmo, terus pemain-pemain yang Carvajal, terus Rodrigo, siapa itu waktu itu pemain pendatang baru ataupun rising star-nya di timnas Spanyol, itu masih muda. Dan sekarang 4 tahun berselang sampai ke Piala Eropa yang sekarang, itu udah ganti lagi. Itu cepat sekali regenerasi di tubuh timnas Spanyol. Bisa kita bayangkan lah apa namanya pembinaan sepak bola di usia dininya itu di Spanyol. Seperti Dani Olmo sekarang hampir menjadi pemain senior ya di Spanyol itu. Kalau seandainya tidak ada Carvajal di belakang itu sangat luar biasa dari Spanyol. Cuman karena memang permainan yang tadi intensitasnya begitu tinggi dalam mengalirkan bola. Jadi kemarin waktu melawan Jerman itu memang di babak akhir itu, apalagi seperti yang pemain seniornya itu sudah memang sedikit terlihat capek dan menjadi hilang fokus seperti itu Spanyol. Nah, justru kalau di Inggris yang nanti akan menghadapi Belanda, Inggris ini, nah saya lihat meskipun Inggris ini di awal misalnya setelah kick off itu seperti agak membosankan ya sahabat bikin baju kalau melihat timnas Inggris ini. Tapi yang saya lihat ini dari segi stabilitas dan fisik serta
fokus pemain itu, makin ke akhir pertandingan itu Inggris itu semakin bagus justru yang saya lihat itu. Nggak apa ya, cobalah kemarin waktu melawan Swiss, ya Swiss yang mengalahkan Italia 2-0, itu Inggris masih tetap apa, Swiss itu kan waktu melawan Italia itu dalam terutama dari sisi penyerangan sisi kanan ya, sisi kanan itu sangat cepat sekali, sangat cepat aliran bolanya dengan bola-bola cross silang atau bola umpan terobosan dari tengah juga. Tapi ini sangat luar biasa pemain-pemain belakang timnas Inggris ini masih tetap fokus dan apa namanya, meskipun sedikit mungkin agak kelihatan agak teledor gitu ya, tapi fokus mereka tetap sangat bagus. Nah itu mungkin yang menjadi nilai lebih buat Inggris nanti modal untuk menghadapi Belanda. Kan Belanda kan punya motivasi yang tinggi juga karena mereka dulu juara di tanah Jerman di sini. Jadi ini adalah apa, momen untuk mengulang kembali sejarah itu. Tapi Inggris juga mempunyai ambisi yang sangat besar, yaitu apa? Menciptakan sejarah agar mereka meraih gelar trofi Piala Eropanya yang pertama di tanah Jerman ini. Nah, kita lihat. Nah, di samping hal-hal yang non teknis seperti barusan motivasi dan ambisi, yang saya lihat Inggris ini punya kelebihan dari segi fisik. Dan satu lagi, meskipun Inggris sekarang sudah beradaptasi dengan sepak bola modern, tapi mereka masih punya satu karakter permainan yang apa, yang bisa menjadi sebuah efek kejut nantinya buat timnas Belanda. Itu apa, kick and rush-nya. Kick and rush-nya. Kalau segi permainan, kalau Inggris memang ada mirip dengan Spanyol, cuman kalau Spanyol kan apanya, pendek cepat mengalir terus. Kalau Inggris kan memang apa, ada pendek cepat gitu. Tapi ada kombinasi dengan apa? Ya itu tadi kick and rush, bola langsung ke depan. Nah ini sangat membahayakan buat Belanda yang kita tahu Belanda adalah penganut sepak bola total football kan. Menyerang semuanya dari lini depan sampai lini belakang. Nah ini kalau Belanda tidak bisa mengantisipasi nanti gaya permainan Inggris, ini bisa menjadi bumerang. Karena ini seperti itu, fisik mereka sampai 90 menit terakhir itu masih tetap terjaga dan fokus juga. Meskipun di lini depan ini kan apa, Harry Kane memang udah tidak muda lagi. Tapi saya lihat pemain-pemain yang dimasukkan kemarin yang di apa, Gary Southgate merespon gol yang diciptakan kan karena masukan terlebih dulu Inggris itu oleh Swiss itu kan kebobolan, terus Gary Southgate merespon dengan memasukkan 4 pemainnya itu yang masih muda-muda itu sangat baik sekali, yang jampung apa itu. Nah itu sobat bikin baju ini yang akan menjadi nilai lebih buat Inggris, sehingga dari partai Belanda Inggris ini saya menjagokan Inggris untuk keluar sebagai pemenang saat bikin baju. Nah jadi kalau saya di sini ya prediksi tukang jahit, Spanyol melawan Prancis itu Spanyol nanti yang menang, terus Inggris dengan Belanda ya Inggris yang akan menang, sehingga nanti adalah opsi final impian yang pertama gagal antara Jerman dan Inggris. Nah sekarang opsi final impian yang kedua yang akan terjadi. Ini sobat bikin baju. Nah sampai ke situ, maaf ini bukan sok tahu ataupun mau jadi peramal ya, tapi kita seru-seruan aja karena ini sangat menarik untuk kita bahas. Kita lihat nanti hari Rabu, hari Kamis, kita lihat ini pendapat saya seperti ini, analisa saya ya. Terus analisa dan prediksi sahabat bikin baju seperti apa nanti tolong di kolom komentar ya, dimasukkan, kita sharing di kolom komentar. Kita lihat prediksi siapa yang menjadi kenyataan nantinya. Nah, saya sampai ke barusan ya, berarti prediksi tukang jahit di sini final nanti adalah Spanyol melawan Inggris. Nah, di sini antara Inggris dan Spanyol. Kerap kali tim ini bertemu, kedua tim ini sedang saya dari dulu. Dan untuk Spanyol melawan Inggris, ini Inggris masih mempunyai senjata rahasia yang tadi saya katakan, itu apa? Kick and rush yang bisa keluar secara tiba-tiba.
Nah, ini kan nanti akan menarik, kita lihat bola pendek mengalir dan cepat dari Spanyol akan melawan sepak bola modern ala Inggris yang akan disertai kombinasinya dengan kick and rush-nya. Ini kita lihat. Dan di sini juga saya masih tetap antara Spanyol dan Inggris. Meskipun Spanyol saya lihat dari semua tim yang ada peserta di Piala Eropa ini, meskipun dengan Inggris sekalipun, saya lihat Spanyol masih tetap unggul segala-galanya dari segala sisi. Tapi di sini meskipun Spanyol lebih unggul dari Inggris, tetap untuk final, kalau terjadi final ini antara Spanyol dan Inggris, tetap saya akan mungkin menjagokan Inggris yang jadi pemenangnya nanti. Karena apa? Ya itu tadi, Inggris mempunyai nilai lebih dari segi kombinasi permainan. Karena saya lihat ya, saya berkaca dari Piala Dunia kemarin waktu di Qatar yang mengalahkan Spanyol di fase grup. Waktu itu timnas Jepang, masih ingat kan ya sahabat bikin baju, timnas Jepang. Nah, ini Spanyol ini karakternya kalau berhadapan melawan tim yang menyerang, karakternya seperti misalnya timnas Belanda lah menyerang kan ya, timnas Jerman juga sama menyerang. Ini justru Spanyol itu senang kalau menghadapi tim seperti itu. Mereka justru lebih enak dalam penguasaan bola, dalam mengalirkan bola ke depan. Nah, justru Spanyol itu agak sedikit ini kalau bertemu dengan lawan yang agak sedikit tidak begitu bernafsu lah, seperti agak defensif lah, seperti Jepang waktu itu kan. Penguasaan bola Spanyol mendominasi. Tapi ketika ada momen tertentu yang baik, berpotensi untuk melakukan serangan balik, Jepang kan reaktif sekali terhadap momen itu. Nah, kalau kembali bola ke daerah pertahanan sendiri, pemain Spanyolnya kadang agak memang kecapean juga. Itu kan permainannya memerlukan fisik yang lumayan ya, sehingga di situ pecahlah konsentrasi. Ada pos-pos yang bisa sedikit celah yang bisa dimanfaatkan pemain Jepang kan waktu itu. Meskipun golnya agak kontroversi sih ya, itu kan udah keluar ya kalau waktu di Jepang melawan Spanyol dulu itu di Qatar. Nah, di sini nantinya kalaulah terjadi antara final Spanyol dengan Inggris, itu akan sama dalam permainan nantinya. Kalau prediksi saya, Spanyol akan mendominasi, tapi Inggris akan memberikan kejutan dengan tadi itu kick and rush. Mereka bisa berlari dengan cepat, dengan tiba-tiba. Nah, di situ ya Spanyol akan sedikit hilang konsentrasi. Nah, kalau di final nanti prediksi skornya, kalaulah terjadi final Spanyol melawan Inggris ya. Ini kalau terjadi, kalau misalnya besok semifinal yang hari Rabu dan hari Kamis, prediksi saya ini kena ya sahabat bikin baju, berarti prediksi final ini bisa dipakai nanti antara Inggris dan antara Spanyol dan Inggris. Nah, kalau bertemu di final nanti ini sepertinya akan terjadi sampai ke babak adu penalti sahabat bikin baju antara Spanyol dan Inggris. Kalau tidak terjadi sampai babak adu penalti, ini Inggris akan memenangkan di babak normal. 1-0 lah babak finalnya nanti. Itu kalau semifinalnya, prediksi semifinalnya bisa pas ya. Kalau misalnya besok hari Kamis, Rabu Kamis kita lihat prediksi saya ini meleset, berarti udah tamat video ini. Kita buat prediksi lagi untuk final nanti ya. Di hari Kamis malam Jumat kita buat prediksi untuk final. Tapi kalau misalnya pas gitu, nah kita pakai buat prediksi final ini nanti yang Inggris lawan Spanyol. Itu saja sahabat bikin baju untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teman saat santai sahabat bikin baju untuk semifinal nanti. Dan siapkan saja nanti untuk berarti hari Selasa malam Rabu kan ya, semifinal yang pertama. Ini siap-siap siangnya tidur dulu. Harus mengganti jatah tidur yang malam yang dipakai buat nonton bola biar besoknya nggak kerja ya, nggak ngantuk, nggak loyok. Itulah sahabat bikin baju. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa
Sebelumnya ya jangan lupa saya ingatkan istirahat yang cukup, jaga kesehatan dan olahraga. Terakhir dari saya, salam bikin baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.